Seperti itu. Nah, sekarang sudah bisa ya menyimpulkan extrovert atau hidden introvert. Jadi kelihatannya sih extrovert, kelihatannya loh gitu. Padahal aslinya dia menyukai kesendirian, keindahan, wisata-wisata yang jauh atau escape ya. Gitu. Bukan pergi ke kota, pergi ke pusat perbelanjaan. Ya, dia pergi ke pusat perbelanjaan kalau ada perlunya. Dia mau beli sesuatu, butuh sesuatu. Biasanya begitu, bukan sebuah kebahagiaan. Nah, rasanya Kak Yani yang mana nih? Hidden introvert ayah. Oke, sip, clear ya. Hidden introvert itu punya kelebihan biasanya di intuisinya tajam. Seperti itu. Nah, jarang sekali kalau dia punya intuisi itu salah tuh jarang. Biasanya cenderung 90% atau 80-90% benar gitu. Jadi apa yang dia pikir begini menurut feeling atau intuisi atau insting ya, itu biasanya kejadian. Rasanya begitu enggak? Betul lah ya, itu udah sering terjadi memang. Good. Kan di furniture ini ada paket set kamar masuk duluan, bayarnya setelah naik pelaminan gitu ya kan. Iya, baik. Jadi istilahnya orang DP kasih inden dulu sedikit, dia belanjanya sampai belasan juta tapi DP-nya hanya 1 juta. Misal pelunasannya setelah dia naik pelaminan setelah menikah. Ada yang nggak kami kasih, ada ya. Kalau misal kurang meyakinkan, DP-nya nggak kami kembalikan. Misal ini enggak, tapi nggak bisa kita jelaskan ya. Itu namanya intuisi, itu namanya insting. Jadi orang-orang hidden introvert itu punya insting yang tajam. Makanya dia berbakat kalau berbisnis. Karena bisnis itu juga banyak main insting. Iya, Ya, betul. seperti tadi itu kan itu bisnis beresiko itu yang seperti itu. Gede resikonya ya. Iya, Salah-salah kita bisa berhadapan dengan penipu ya kan. betul sekali. Tapi kalau instingnya pas, ya kita jual banyak kan begitu. Bagi kita yang ingin mengikuti konsultasi seperti di video ini, silahkan menghubungi WA 0812 18 18 4712. Clear ya. Kalau clear kita masuk ke hal-hal apa saja yang disukai oleh Kak Yani ya. Di sini banyak sekali nih. Ini kita sebut puzzle namanya ya, 10 hal yang menjadi minat terbesar. Saya bacakan dulu ya. Yang pertama, suka kegiatan yang menghasilkan uang atau jualan. Wow. Blessing sekali keluarga ibu ya, punya ibu. Kemudian cepat dekat dengan anak kecil dan suka mengajar. Oke. Membaca buku motivasi, novel, petualangan, baik. Ini sangat relate ya. Pengembangan diri, berkebun sayur, tanaman obat, ini cenderung lifestyle. Paham dan sangat suka memijat tubuh orang lain, ini mungkin blessing. Ini dari mana ini dapatnya ini? Paham sangat suka memijit tubuh orang lain. Gini ayah, ini kan ayah saya ini suka mijat ayah. Jadi saya belajarnya karena sering lihat-lihat aja ya kan. Baik. Kemudian saya coba ke mama, coba ke kakak, kemudian setelah berkeluarga ke mertua, ke saudara pihak suami, semuanya bilang enak. Oke. Jadi katanya tangan saya walaupun kekuatan pijatannya bervariasi dan ketika saya pijat itu orang bisa langsung segar ya. Wow. Itu berkah berarti ya, blessing itu ya. Kemudian berikutnya menulis cerita anak, terus gym, jalan kaki. Oke, ini juga lifestyle sama menjaga kesehatan. Meracik herbal, nah ini dia, kita nanti akan dalami. Memasak khusus makanan yang favorit, Acehnese food. Saya juga favorit Acehnese food. Tapi sayangnya jarang yang betul-betul jago ya, karena Aceh itu spicy sekali gitu. Jadi yang jago itu langsung kelihatan kalau masakan Aceh ya, mie Aceh kah, terus macam-macam lah ya.
apalagi dulu zaman saya ya, nggak tahu ya, masih pakai bumbu-bumbu dasar ya orang Aceh, yang kalau saya makan itu langsung enak tidur dan rileks gitu, nggak tahu bumbunya apa itu. Kemudian ada lagi merajut. Merajut ini juga additional aja, ini biasanya ngisi waktu luang. Mari kita dalami ya. Suka kegiatan yang menghasilkan uang, jualan. Itu rasa bahagianya berapa kalau berhasil menghasilkan uang? Makin besar, makin besar. 9-10 ya. 9-10. Oke, good. Oke. Cepat dekat dengan anak kecil, suka ngajar anak-anak. Rasa bahagianya berapa kalau melakukan kegiatan ini? Sama juga ya, karena ini ya, karena awalnya dari bisnis bimbel lah ya. Ya. Tinggi. Jadi kalau nggak ada apa sekarang dari 2020 ke tahun sekarang, walaupun saya nggak buka dulu 2 cabang ya, besar ya. Ya. di pusat kota Banda Aceh ini. Jadi karena ini off semua, biaya operasionalnya kita tarik semua ke bangun ini ya. Jadi sekarang walaupun saya nggak ngajar, tetap dicari. Jadi saya buka kelas privat aja ya. Baik. Rasa bahagianya sampai 10? Ya, 9-10 ya dapat. Nggak bosan-bosan itu ya? Oke, good. Kalau membaca buku motivasi, ini adalah bawaan lahir ya, karena orangnya itu progresif, ingin selalu maju, berkembang, dan gak mau stagnan. Jadi ini adalah tipe pembelajar sejati, selalu ingin hidupnya itu dapat ilmu baru dan kemampuan baru. Jadi ini adalah paket yang sudah diberikan Tuhan pada Kak Yani. Kenapa? Karena memang orang bisnis itu kan harus keep up sama perkembangan zaman. Baik. Berkebun sayur dan tanaman obat atau herbalis. Berapa bahagianya kalau lagi berkebun ini? Lupa juga sama waktunya ya. Suka lupa waktu. Kalau nanam bunga nggak suka, lebih ke sayuran sama yang hidup bermanfaat lah ya. Yang bisa dipetik. Baik. Kalau dibandingkan antara berkebun sayur atau herbal, tanaman obat, dengan berhubungan atau bidang yang ketemu sama anak-anak, mana yang rasanya lebih membahagiakan? Lebih seru ketemu anak ya? Lebih seru ketemu anak. Oke. Kemudian kalau memijit orang, ketika memijit dan orang rasanya bahagia, berapa rasa bahagianya? 8 ya? 8, berarti tidak sampai 9 ya. Berarti ini hanya additional point ya. Kemudian menulis cerita anak, maksudnya buku kah atau? Ada yang buku, ada yang antologi ya? Itu ditulis secara resmi atau untuk dibacakan pada anak? Kedua-duanya, tapi yang udah saya tulis bukunya ada 5 ya. Wow, luar biasa ya. Nggak kerasa udah 5 buku ya. Antologinya lebih dari 50, kalau ada antologi saya ikut gitu ya. Ada buka antologi saya ikut. Berapa rasa bahagianya? 8 ya tuh. 8. Karena kalau menulis ini kan nggak nampak hasil uangnya langsung ya. Iya, berarti tetap ya menghasilkan uang itu lebih tinggi poinnya ya. Oke, nggak apa-apa. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang disebut sebagai refreshing, karena seorang pebisnis itu tingkat stresnya tinggi. Jadi dia harus punya kegiatan-kegiatan yang bisa merefresh otaknya. Dan kegiatan ini patut untuk dipertimbangkan terus begitu. Kemudian nge-gym jalan kaki ini ada kebahagiaan tersendiri atau hanya karena kebutuhan kesehatan? Untuk target ya, biar ideal. Oke. Baik. Kemudian meracik herbal, jamu, rempah-rempah. Bahagianya berapa? 8 ya? 8.
Kemudian memasak khusus ini untuk dijual atau untuk keluarga saja? Untuk keluarga. Untuk keluarga ya. Oke, berarti lifestyle. Merajut? Merajut juga untuk hobi aja, Ayah. Untuk Baik. kebutuhan, misal lagi butuh apa kan ya, untuk taplak meja, untuk ini sofa, bantal sofa itu bisa buat sendiri. Rajut tas, cover botol. Baik. Kalau dilihat dari sini ya, saya melihat bahwa poin utama yang membuat bahagia itu adalah bisnis. Jadi kalau tidak ada unsur bisnisnya, maka ada satu yang hilang dari kebahagiaannya Kak Lina. Nah, rasanya begitu nggak? Iya betul ya. Kalau Baik. dapat uang banyak, ngantuk pun hilang ya. Nah, itu dia. Oke, berarti poin tertinggi di sini payungnya itu adalah bisnis. Jadi apapun yang mengarah ke menghasilkan uang itu akan meng-create bahagia. Jadi kalau selama itu menghasilkan uang, maka kita akan merasa bahagia terus hidupnya. Jadi kalau nggak generate revenue, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang. Baik, kita lanjut ya. Jadi udah kelihatan di sini bahwa unsur tertingginya itu adalah menghasilkan uang, generate revenue. Gitu kira-kira ya. Jadi dilahirkan untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, untuk menambah kebahagiaan tentunya akan bisa terjadi apabila kita berbisnis di bidang yang kita sukai. Nah, saya lihat angka tertingginya di sini adalah yang berhubungan dengan anak-anak. Kalau seandainya bisa menghasilkan uang dan bisa dekat dengan anak-anak, kira-kira rasa bahagianya bisa berapa? Lebih dari 10? Bisa ya. Berapa kira-kira? 11, 12, 15 atau tak terhingga bisa jadi? Bisa tak terhingga ya. Ah. Karena kita bisa dekat, bisa buat program gitu ya. Oke. Sekarang coba kita bandingkan ya. Kita kan coba fokus dulu dalam membangun bisnis ya. Walaupun bisnis itu kan bisa berkembang ya, bisa diekspansi. Kalau seandainya di sini yang angkanya tertinggi adalah meracik herbal ya. Kemudian ya yang mendekati meracik herbal ya. Nah, pertanyaan saya, kalau menghasilkan uangnya dari meracik herbal, mana yang lebih membahagiakan? Uang dari hasil meracik herbal atau uang dari bisnis yang hubungannya ketemu sama anak-anak? Ini kan yang meracik herbal ini udah saya desain bisnis plan-nya, udah buat bootnya, mau buka juga jualan, jadi mau action ya, mungkin tanggal 25 Januari ini mau action. Baik, seandainya sama-sama dibayangkan, bisnis plan-nya sama-sama jadi sudah ya, ini kan realnya yang baru jadi, bisnis plan-nya meracik herbal, oke, nggak apa-apa. Hanya kita ingin tahu begini ya, jadi seseorang itu kalau nanti jadi bisnis, nah ini kan potensinya Kak Yani ini luar biasa, besar sekali ya. Ya anggaplah kalau di bisnismen itu seperti Pak Hairul Tanjung. Ya, nanti kalau jadi Pak Hairul Tanjung undang saya ke Aceh ya, biar jalan-jalan ke Aceh. Ini ya. Nah, jadi mau nggak mau kan kita harus bikin dulu bisnis yang menjadi kebahagiaan utama kita, di mana sampai itu settle betul-betul. Stabil, settle, bisa ditinggalkan, bisa diandalkan. Seperti contohnya Pak Hairul Tanjung kan mulainya itu dari media. Bisnisnya beliau media, awalnya ya, Trans 7, Trans TV, oke. Kemudian lanjut lagi ke bisnis perbankan ya, kalau nggak salah ya, dia bangun Bank Mega. Nah, kemudian bisnis retail itu Carrefour. Ya, kemudian terakhir tuh kalau nggak salah Trans Studio. Nah,
Tapi ada sesuatu yang jadi pijakan utama bisnisnya sebagai pijakan kaki yang utama yang membuat dia bahagia itu kan di media, ya, di televisi. Nah jadi kalau saya nggak tahu, kalau menurut pendapat saya adalah kita harus mulai dulu, atau kalau seandainya belum mulai nanti segera dipikirkan bahwa kita segera bergerak di bidang yang paling membuat kita bahagia itu sebagai bisnis andalannya kita, karena kita bahagia selalu di situ, nggak ada sesuatu yang hilang, nggak ada sesuatu yang kurang, bahwa memang saya diciptakan atau terpanggil untuk ini, karena masalahnya di sini adalah bangsa kita sedang mengalami keterpurukan IQ. Pendidikan kita sedang berada di titik nadir di antara negara-negara tetangga. Ya, jadi itulah mungkin dikirim seorang sosok di Aceh untuk membangun ini. Yang misinya hidupnya seperti itu, atau takdirnya itu. Sementara selama ini mungkin masih bingung, belum terpikir bahwa sesungguhnya saya diturunkan ke bumi ini oleh Allah untuk memperbaiki pendidikan orang-orang Indonesia mulai dari Aceh. Kita nggak pernah tahu loh nanti kalau franchise-nya jadi seluruh Indonesia, karena sangat mungkin sekali dengan profil yang dimiliki oleh Kak Yani. Kebayang ya? Bayang ya? Oke, sekarang kita coba petakan dulu yang sudah jalan apa saja. Bimbingan belajar Biko sudah jalan hanya untuk sementara, karena udah pengurusan semua ya, Haki juga udah beres semua ya kan. Ya. Ini karena kondisi ini mau bangun lagi, saya diskusi sama suami dengan ekonomi sekarang yang belum menentu ya. Kalau misal kita invest nanti untuk bangun bisnisnya lagi dari otomatis, karena udah lama, udah 5 tahun ini, 4 tahun yang off ya. Ketika kita bangun, kita tetap harus mulai dari nol lagi ya kan? Iya. Jadi mohon pencerahannya juga dari ayah, misalnya di kondisi sekarang apa mungkin ayah untuk kita mengembangkan lagi, bukan sekedar bimbingan belajar, tapi menjadi yayasan yang bisa kita buka di situ, sekolah penitipan anak usia dini sama TK setingkat SD ya, sampai SD gitu. Ya, saya kira begini, petunjuk dari Tuhannya yang sangat jelas adalah kalau ketemu anak-anak itu bahagia, satu. Berarti takdirnya ada di anak-anak. Yang kedua, kalau mencerahkan orang lain termasuk anak-anak itu bahagia. Yang ketiga, kalau membuat mereka dari nggak bisa jadi bisa, nggak tahu jadi tahu, itu bahagia. Itu petunjuk. Artinya wilayah bisnisnya adalah yang berhubungan dengan pendidikan, membuat anak cerdas, meningkatkan kemampuan anak, tapi kodenya yang dikasih adalah anak. Nah, tinggal kira-kira bisnis yang sudah ada ini harus tetap berjalan, nggak boleh tutup. Kenapa? Karena Kak Yani punya kemampuan untuk namanya remote leading. Remote leading itu remote ya. Remote leading itu mengepalai atau memimpin. Jadi memimpin jarak jauh pakai remote. Artinya furnitur ini tetap harus jalan, tinggal dibuat sistemnya bagaimana bekerja, pelaporannya supaya tidak ada kecurangan dan sebagainya, supaya quality tetap terjaga. Tapi setiap hari Kak Yani tidak ada di lokasi. Mungkin hanya berkunjung, cek pagi, datang, terus lihat laporan, nanti datang lagi sore. Jadi itu namanya remote control. Ya, jadi mengkontrol jarak jauh. Dan kemampuan itu Kak Yani diberikan langsung oleh Allah. Jadi sudah bisa dipastikan 100% bisa melakukan proses pengalihan seperti itu. Tinggal nanti dipilih siapa orang-orang yang bisa dipercaya menjalankan bisnis ini.
Nah inilah, kalau Kak Yani nanti berpindah fokus ke jalan takdir, believe it or not, nanti sama Tuhan dikirim orang-orang yang dibutuhkan itu. Ada aja jalannya, begitu maha baiknya Tuhan itu. Makanya temukanlah takdirmu, wujudkanlah, maka kamu wujudkan amanah Tuhan. Nah kalau udah dikasih amanah diwujudkan, Tuhannya bahagia kan, otomatis Tuhan akan oke, apa aja kamu perlunya kan gitu. Perlu misalnya untuk ngelola gini, perlu untuk ini, oke. Nanti disiapin lah. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Tiba-tiba kebetulan ketemu, ada. Kayak begitu. Nah kemudian nanti kita bicara pendidikan khusus ya. Ini baru yang ada dulu nih, harus dipertahankan. Nggak boleh tutup ini. Karena ini juga bisa membackup. Begini ya, namanya orang bisnis itu kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada virus dan sebagainya, tiba-tiba lockdown gitu kan, kita juga nggak bisa prediksi juga gitu. Jadi harus ada yang namanya support system atau backup plan. Mohon izin. Jadi sekarang mulai di shifting bahwa furniture ini akan jadi backup, bukan main bisnis. Nah kemudian ini mau create juga tadi herbal. Yeah. Nah herbal oke, lanjutkan kalau menurut saya. Bisnis plannya udah jadi kok, tinggal dijalanin dan itu bisa berjalan. Saya pikir karena herbal itu kan ada ramuannya, ada resepnya, ada segala macamnya kan terstandarisasi. Jadi tidak membutuhkan kehadiran. Dia lebih bentuknya kayak fabrikasi lama-lama kan, tinggal tingkatannya aja, fabrikasi kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Ini ya, meracik herbal yang langsung dibuat segar, langsung ditumbuk, masukin dalam gelas, orang bisa nikmatin di tempat, di lokasi atau bawa pulang. Oh, kayak warung jamu zaman itu ya, warung jamu Iya, seperti jadi itu ya. minum jamu ala zaman now ya. Oke. Saya lihat prospek di Banda Aceh ini, karena lihat prospek ayah. Ya. Prospek di Banda Aceh besar untuk kesehatan seperti itu. Nah, Mulai pertanyaan saya, bisa nggak kita buat standarisasi? Jadi misalnya tanpa kehadiran ibu selalu di tempat, orang di situ bisa melakukannya. bisa ya. Bisa ya, jadi misalnya produknya tuh udah paket-paket kan, tinggal paket ini, campur ini, jadi dia udah nggak ngeracik dalam artian dasar ngeracik, tapi kita yang sudah membuat racikan, mereka tinggal menyampur dan mengeksekusi dan menyajikan. Betul ya. Nah kalau itu bisa, ya silakan. Di awal bukanya sekitar 3 bulan saya turun gitu ya. Oh pasti. Memang itu kan tipenya Kak Yani seperti itu. Ketika setup sampai running, sampai settle baru ditinggal. Karena kalau nggak begitu nggak jalan bisnis apapun. Gitu. Dia boleh ditinggal hanya kalau sudah running. Nanti tinggal Kak Yani membuat sistem pengawasan, kontrol, supaya tidak ada penyimpangan. Hanya yang penting di sini adalah bahwa itu bukan main bisnis, tapi backup bisnis. Jadi biar nanti kalau yang ini ada kendala karena salah satu dan lain hal, yang ini yang backup, yang ini yang backup. Karena satu hal yang saya lihat dari wajah Kak Yani itu orangnya sangat preventive action. Jadi sebelum kejadian gini saya harus sudah siapkan ini. Sebelum kejadian ini saya sudah siapkan ini. Dan termasuk orang yang berpikir jauh ke depan untuk save. Save itu artinya supaya kita selalu aman-aman aja gitu. Rasanya gitu nggak? Iya ya, betul. Jadi orang yang belum kepikir ke depan, kayak ini udah mikir dulu ke depan. Kalau bahasanya jaga-jaga. Seperti itu. Makanya suami damai betul jadi suami ibu ya, karena dia lihat di samping segala udah aman, udah beres, pokoknya ada dia gitu ya. Tinggal tugas suami adalah menjaga ibu selalu bahagia, sehat gitu, berumur panjang kan gitu kira-kira.
Nah, baik, berarti yang herbal ini oke, tinggal dijalankan, nanti diupdate ya ke saya ya. Kira-kira ayah udah udah running nih, udah sampai berapa persen progres, sekian persen. Terus saya udah siap ninggalin untuk lagi melangkah kemana gitu kan, saya ikut senang nanti. Wah, saya punya kenalan pengusaha baru ini di Aceh gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kalau nanti herbal ini udah settle, nah mungkin langkah terdekatnya adalah menghidupkan kembali bimbel, karena ini yang terdekat dengan hubungan mengajar dan anak-anak. Nah tinggal nanti Kak Yani lihat mana yang lebih possible, masuk akal. Karena kan kalau ini sudah pernah punya pengalaman, jadi paling tidak kita nggak mulai dari nol banget gitu. Ini kan cuma menghidupkan kembali yang dulu sempat tidur karena COVID misalnya. Nah, hanya saya kalau boleh usul, COVID itu kita jadikan sebagai peluang. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya adalah sekarang bimbelnya harus dipersiapkan kalau suatu saat terjadi lagi lockdown. Satu. Terus yang kedua, bimbelnya dipersiapkan kalau ternyata yang berminat dari jauh misalnya. Kalau lokasinya misalnya di Biren, terus Banda Aceh mau belajar, bisa jarak jauh. Jadi ada kelas kelas online. Nah, kenapa enggak gitu? Karena seorang bisnis itu selalu melihat problem is peluang kan. Ketika ada problem, ada kebutuhan. Jangan sampai kita nggak siap ketika seandainya ada isu-isu virus baru kan gitu. Sekarang kan di Wuhan lagi ada isu virus baru itu kan. Nah, ya, betul ya. Kalau dulu kita lagi kita tahap 2. Nah, kalau seandainya itu terjadi, kalau buat orang bisnis itu masalah, tapi masalah artinya peluang. Iya, jadi ya sekarang kalau kita mau masuk ke area bimbel kembali, kita siapkan menghidupkan kembali plus layanan online. Semua yang sifatnya online. Seperti itu, bagaimana caranya membuat belajar online itu menarik, kan itu tantangannya di sana. Kalau online itu kan kecenderungan nggak menarik, komplain-komplainnya sekarang anak-anak yang sekolah online nggak menarik ya, karena memang para guru kan bukan bisnismen dia. Yang penting tiap bulan gaji lancar, ya ngajar ya seperti waktu offline, padahal suasananya beda kan, perlu improvisasi, perlu modifikasi. Nah, ide-ide seperti itu pasti kepikir oleh Kak Yani. Seperti itu. Ya, ini tetap lanjut bimbel atau kita memperluas lebih besar lagi ke yayasan ya? Nah, pertanyaannya bagus. Yang pertama, yang sudah kita pernah jalani atau kita punya pengalaman di sana, kita hidupkan kembali. Ketika dia hidup dan mulai berjalan, kita mulai diversifikasi namanya. Diversifikasi itu adalah pengembangan bisnis baru yang masih ada hubungannya dengan anak-anak. Nah, kira-kira dari bimbel ini yang terdekat hubungannya kemana? Apakah ke TK? TK ya. Ya, karena saya punya teman di Bali, dia punya bimbingan baca, tulis, hitung. SD ya, SD Min. Kalau TK itu paling dia mengambil calistung untuk persiapan masuk sekolah. Ya, namanya Anemon dan itu sekarang sudah punya 20 franchise di Bali saja. Dan kalau udah 20 franchise, luar biasa sudah. Gitu, tapi kita tidak ingin mengecewakan, harus bertahap biar nanti kita tidak banyak yang dibuka tapi banyak yang kecewa gitu. Makanya kalau menurut hemat saya diurut dulu mana yang sudah kita kuasai.
Nah, bimbel kan sudah kita kuasai. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ekspansinya bimbel yang baca tulis hitung, misalnya kan kebutuhannya ada. Gitu. Bimbel baca tulis hitung. Nanti kalau udah bimbel baca tulis hitung kan kita pegang anak TK kan, lama-lama kita pengalaman. Oh, kalau megang anak TK kayak gini, orang tuanya anak TK kayak gini, problematika anak TK kayak gini. Kalau sudah settle di bimbingan membaca tulis hitung, baru kita siap-siap buka TK-nya. TK 2 tahun, kalau seandainya cukup nafas dan cukup modal, kalau bisa orang yang sudah suka belajar di tempat kita, jangan SD-nya ke SD lain. Jadi harus gerak cepat, 2 tahun ke depan harus siap-siap SD-nya. Makanya ketika buka TK, itu harus bisnis plan-nya satu paket sama SD. Kenapa? Karena kalau udah TK waktunya mepet cuma 2 tahun. Harus nanti SD-nya dia cari lagi. Kalau sudah cocok sama kita itu dia males cari tempat lain. Pasti SD-nya di kita. Kalau di SD nafasnya masih agak panjang, 6 tahun untuk persiapan ke SMP-nya. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah SMP, SMA, lama-lama dengan kemampuan yang Kak Yani miliki bisa jadi university nanti. Amin. Ya, ini enggak ngomong kosong ya, karena kemarin ada yang konsultasi sama saya mahasiswa dari University Ari Ginanjar. Pernah dengar nama Ari Ginanjar? Sering baca buku ya. Ya, ESQ ya. Nah itu sekarang dia punya university. Dulu kan gak pernah kepikir bahwa dia akan punya university Ari Ginanjar. Sekarang saya tanya ini, kita masih angan-angan dulu. Seandainya nanti ternyata sampai di university mau dikasih nama apa itu? Belum pikir ya. Habis ini pasti nanti mulai kepikir apa ya, kan mana tahu, kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi ke depan. Kita nggak pernah tahu nanti Bu Yani setelah konsultasi, atau Mbak Yani atau Kak Yani setelah konsultasi dengan saya, nggak tahu loh nanti perkembangannya berapa pesat dan berapa besar. Jangan pernah batasi diri sendiri, karena satu-satunya yang menjegal sukses kita cuma pikiran kita. Makanya saya kalau lagi ngobrol sama anak-anak, sama orang dewasa yang konsultasi sama saya, jangan pernah mengecilkan diri kita sendiri. Kita bisa jadi apapun selama pikiran kita nggak menjegalnya. Gitu. Nanti pelan-pelan kok udah mulai kepikir apa ya kalau punya university kan luar biasa loh. Di Aceh kan nggak banyak yang bangun university swasta. Dan ingat, saya dengan kesimpulan yang kita bicarakan dan amati, feeling saya mengatakan bahwa misi takdir hidupnya Kak Yani itu adalah mencerdaskan. Makanya dibuat suka sama anak-anak, makanya dibuat suka mengajar, makanya dibuat suka mencerahkan, makanya dibuat kebahagiaannya membuat orang mengerti dan paham. Nggak semua orang dibuat kebahagiaannya ke arah sana. Itulah yang saya miliki juga. Seperti itu. Karena hanya kalau saya itu pendidik murni, memang tidak terlalu tertarik ke bisnis. Makanya nggak ada bisnisnya Ayah Edi. Gitu. Kita nggak. Ayah gimana ya? Sekolah saya itu kemarin waktu COVID tutup. Gitu, karena investornya. Karena kalau saya pakai investor ya, karena saya memang panggilan jiwa saya itu fokus di quality of pendidikan, di kualitas pendidikannya. Nah, karena saya orangnya idealis, jadi seringkali biayanya lebih besar daripada revenue-nya. Gitu. Nah, akhirnya investornya itu mengeluarkan dana untuk subsidi sekitar 70% pembiayaan. Nah, ketika kemarin COVID, ekonomi Bali kan berantakan. Di Bali kan cuma wisata. Ketika berantakan ya dia nggak bisa support, mau nggak mau kita tutup.
orang tua nggak pengen ditutup, mau terus buka sampai mereka urunan. Berapa sih kosnya? Kita kasih tahu, mereka coba urunan, tapi ya namanya orang tua nggak kuat gitu untuk backup kosnya. Yang pendidikan itu kan besar biayanya. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dalam hal pendidikan adalah faktor kali. Faktor kali itu artinya apa? Jumlah murid. Iya, kalau enggak kosnya gede. Nah, setelah jumlah murid, nanti jumlah murid bisa tergantung bergantung pada luasnya daya tampung, kan begitu. Makanya kalau sekolah pola pikirnya kayak gitu. Nah, brandnya bisa dibangun lewat bimbel. Jadi sekolahnya nanti nggak perlu promo lagi, gitu. Jadi alat untuk rekrutmennya kita siapkan di awal. Jadi kalau mau bangun sekolah, kalau menurut saya ya, buat dulu alat rekrutmennya. Jadi biar kita nggak promo. Apa alat rekrutmennya? Bimbel satu. Yang kedua ya itu bimbel Calistung. Kalau anaknya berhasil di Calistung kita, pasti dia bilang, ada SD-nya nggak? Gitu. Nah, berarti kita kan nggak cari murid lagi. Murid yang cari sekolah kita kan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, pertanyaan saya begini. Berkaitan dengan harapan tadi ya, bahwa Kak Yani merasakan ada sesuatu ya yang kosong, yang ada dalam diri, meskipun kegiatannya tidak kurang banyak ya, banyak kegiatannya, tapi tetap ada sesuatu yang missing, lebih tepatnya missing ya, ada sesuatu yang hilang gitu. Sesuatu yang hilang yang mestinya saya kerjakan, itu adalah namanya panggilan takdir. Dan biasanya kita akan diingatkan itu di usia ketiga ya, pala tiga. Saya ingat di usia saya yang ke-33 itu jadi ayah Edi. 34 lah mulai jadi ayah Edi saya waktu itu ya. Nah, itu panggilan jiwa saya. Nah, kalau kita penuhi itu, nanti the rest of the time, sisa waktu kita akan bahagia terus. Pertanyaan saya, kira-kira dengan apa yang saya sampaikan ini, seandainya Kak Yani punya bisnis di herbal, oke, fine, furniture tetap jalan, kemudian mulai merintis ke bimbel sebagai bisnis utama, pembuka jalan untuk membangun SD, SMP atau TK, SD, SMP, sampai SMA dan university, kira-kira masih merasa kosong nggak atau sudah terisi? Sudah terisi ya, mungkin karena kosong selama bimbel saya tutup itu ya, nggak bisa punya. Kalau sekarang kan privatnya 3 orang saya mampu ngajar ya. Ya, kalau bisa jangan privat, karena panggilan jiwanya Kak Yani bukan untuk mencerdaskan beberapa orang, tapi panggilan jiwanya atau tugas takdirnya mencerdaskan banyak orang di Aceh. Barangkali nanti bisa turun ke Medan, turun lagi ke Sumatera, seluruh Sumatera. Jangan pernah mengecilkan diri kita. Kita nggak pernah tahu seberapa besar yang bisa nanti dibangun oleh Kak Yani. Seperti betul ya. itu. Itulah mungkin karena merasa kosong karena saya sekarang ngajar privat karena kecil, karena dulu kan besar ya. Iya. Sekarang saya terima, tapi saya nggak punya lokasi yang seperti dulu karena toko yang udah kami beli ini udah jadi tempat furniture kayak gitu ya. Iya. Nah, iya silakan. Ini karena saya berhubungan dengan anak-anak, kira-kira nanti kalau saya lanjut kuliahnya itu ambil di jurusan apa ya, PAUD atau pendidikan dasar untuk magisternya lagi. Baik, begini ya, saya kasih gambaran pengalaman saya. Saya ini seorang pendidik yang ketika buka sekolah, sekolahnya pasti dicari banyak orang tua dan banyak anak yang betah. Sampai kalau libur, mereka nggak mau libur. Kira-kira begitu ya. Artinya sekolah yang betul-betul panggilan jiwa. Karena kalau panggilan jiwa, kita mengerjakannya sepenuh hati, kan pakai hati gitu. Pendekatan ke anak-anak, sampai anak-anaknya pun merasakan itu. Seperti yang Bu Yani rasakan.
Nah, pertanyaannya, haruskah kita sekolah? Nih, pengalaman saya tidak sekolah, saya tidak punya gelar sarjana pendidikan, tapi mengajar dari sekolah ke sekolah, mendidik dan melatih para guru. Nah, kok bisa terjadi begitu? Begini ya, ilmu pengetahuan itu tidak melulu ada di kampus. Justru zaman sekarang ilmu pengetahuan itu lebih banyak di Google, di YouTube. Kayak ini mau cari apa di YouTube, hampir semuanya ada. Bahkan pembicara-pembicara pemberi kontennya adalah orang-orang terkenal. Nah, terus apa yang diberikan kampus pada kita? Itu hanya legitimasi. Legitimasi dalam artian, kalau Kak Yani tujuannya adalah supaya mendapatkan legitimasi, jadi nggak banyak pertanyaan dari orang, kok bikin sekolah, kok bikin ini? Oh iya, jelas dong, ownernya aja magister pendidikan. Jadi untuk mencegah ocehan-ocehan yang nggak penting untuk dijawab, ya saya setuju kalau Kak Yani ambil magister pendidikan atau yang ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi nanti daripada sibuk menjawab pertanyaan orang, ya bilang aja, itu ownernya tuh magister pendidikan, udah diam mereka. Karena negara kita menghargai titel lah ya. Kita ikut cara berpikir mereka dulu untuk kita ubah lebih menghargai karya. Jadi kalau seandainya masih, berapa tahun sih? 2 tahun ya ambil magister ya? Iya. Ya, ambil magister 2 tahun, yang kira-kira tidak terlalu menyibukkan di mana kira-kira kampusnya? Di Syahkuala ya kalau nggak salah ya, di Aceh ya? Iya, Syahkuala. Ada sekarang juga ada yang swasta juga ya. Ya, nanti Kak Yani itu pilih aja yang kira-kira tidak terlalu posesif ya kampusnya. Harus begini. Saya mengatakannya posesif lah. Banyak kewajiban karena kan kita sudah bekerja. Tapi kebanyakan kampus sih sudah paham ya. Kalau kita adalah orang yang bekerja dan ambil magister, biasanya banyak toleransi. Ya, banyak toleransi karena ya mereka juga tahu kondisi kita kan. Jadi kalau seandainya tujuan Kak Yani adalah untuk yang tadi saya katakan, maka ambillah magister yang hubungannya dengan pendidikan. Pendidikan anak usia dini atau yang itu ya? Pendidikan umum. Pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan anak aja titik. Kenapa? Karena kita kalau pendidikan anak nanti akan berlaku ketika Kak Yani bikin SMP, SMA, sampai bahkan perguruan tinggi. Nah, kalau bisa pendidikannya nggak pakai anak, pendidikan saja. Kan ada MPD itu. Ya, ada gelar manajemen pendidikan berarti ya? Manajemen pendidikan lebih bagus. Karena untuk ahli-ahli pendidikan kan kita tinggal rekrut aja dari orang-orang yang ahli. Ngapain kita harus mendidik lagi kan? Jadi ambil master manajemen pendidikan. Ya, nanti kan cocok banget itu. Oke, ownernya atau pimpinannya ternyata magister pendidikan atau manajemen pendidikan, cocok, pas. Nah, kalau di manajemen pendidikan itu ilmunya pasti akan kepake. Kenapa saya katakan kepake? Karena kalau di manajemen pendidikan, Kak Yani akan belajar liku-liku birokrasi pendidikan di Indonesia. Jadi harus begini, begitu. Tapi kalau bidang keahlian pendidikan, ya mungkin tidak terlalu kepake karena mereka terlalu teoritis. Saya lebih banyak belajar itu dari pengalaman dan dari buku-buku yang saya baca. Nah, jadi saya ingin tahu apa misalnya. Kan apa yang saya sajikan di konsultasi ini kan tidak ada di buku manapun. Nah, seperti itu. Jadi Kak Yani harus berpikir bahwa one day saya juga harus absorb ilmu dari manapun. Tidak ada batasnya dan tidak harus dari kampus. Jadi saya setuju sekali kalau usulannya adalah ambil magister manajemen
pendidikan, karena itu memang dibutuhkan. Dulu saya ketika mengelola sekolah, itu asisten-asisten saya minta untuk belajar manajemen pendidikan, supaya dia kalau ngurus penyetaraan bagaimana, dengan siapa, syaratnya apa, prosedurnya apa. Kan ada yang kayak gitu-gitu, misalnya akreditasi, itu kan ada syaratnya dan sebagainya. Nah itu ada di manajemen pendidikan nantinya. Gitu, jadi betul-betul ilmu itu nanti akan kepake. Jadi kan kita nggak rugi ya? nggak rugi, betul. Jadi jangan sampai kita wasting time, wasting money, terus nggak dapat apa-apa. Ya paling tidak dapat gelarnya lah, dapat status. Ya. Alangkah indah kalau status juga terus dapat ilmunya. Jadi waktu yang kita invest nggak sia-sia. Kan Kak Yani selalu berpikirnya investasi nggak sia-sia. Nah, seperti itu. Nah, jadi sambil berjalan, nah tolong dibuat bisnis plan yang inline dengan sekolah, dengan herbal, dengan menghidupkan kembali bimbel. Bimbelnya sudah hidup, dibuat diversifikasi bimbel untuk anak SD atau TK. Nanti bimbel TK-nya sudah jalan, kita sudah menguasai, mulai buka TK-nya. Tapi pesan saya, kalau sudah berniat buka TK, jangan dibuka dulu sebelum kita siap untuk buka SD-nya. Udah ketemu lahannya dan sebagainya, perkiraannya. Jadi supaya kalaupun kita mungkin lebih dari 2 tahun atau 3 tahun membangun SD-nya, paling tidak jangan lama-lama begitu. Karena pasti itu orang akan bertanya, saya kan bikinnya TK dulu di Bali ya, kemudian habis gitu baru SD. Sudah pasti dia dari TK nggak mungkin ke tempat lain, anaknya aja nggak mau, anaknya nggak mau. Tempat ya. Iya, karena kan orang tua ngikut anak, kalau anaknya nggak mau sekolah gimana? Customer kita kalau anak-anak ini, kalau di pendidikan anak ini anak ya? Iya betul. Dan dia adalah customer fanatik, nggak bisa dipengaruhi. Saya udah buktikan di bimbel lah ya, ada yang bertahan 6 tahun, 5 tahun. Iya. Kecuali orang tuanya memang harus pindah. Nah itu, kalau itu kan mandatori ya, kalau nggak pindah ya pisah, nggak mungkin gitu. Lama. Iya, sesederhana itu dan semudah itu kalau kita berhasil membangun dan mengelola pendidikan yang dicintai sama anak. Kata kuncinya dicintai sama anak. Dan anak itu rela berantem sama orang tuanya kalau sudah cinta sama sekolahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau itu nanti Kak Yani jalani, maka Tuhan akan melihatnya sambil tersenyum. Dan Tuhan tinggal memenuhi setiap kebutuhan di setiap titik-titik. Nantilah cerita ya, kalau bisa buat buku. Buat buku yang judulnya adalah Panggilan Takdir. Hidup memenuhi panggilan takdir. Nanti di situ Kak Yani bisa memberikan banyak testimoni bahwa benar seperti yang ayah bilang, ketika saya mau bangun SD tiba-tiba ada yang ngajakin kerjasama, kemudian tiba-tiba ada yang minjemi lahan. Iya kan, kita nggak pernah tahu kan, mungkin ada orang yang bercita-cita juga ingin menyelenggarakan pendidikan tapi dia nggak tahu caranya, dia cuma punya tanah. Iya, betul ya, betul. Ini ada yang mau nawarin lagi ya, toko 2 lantai kan? Ya. Kami diskusi sama suami, suami bilang ini gimana kalau kita action terus di saat pandemi kayak gini, maksudnya ini berpikir apakah akan balik modal cepat gitu ya? Iya. Itu mah ambil terus konsultasi dengan ayah, jangan salah lagi melangkah gitu kan ya? Iya betul. Nah itu dia. Nanti habis ini semua action plan dan bisnis plannya dibuat, sisanya tinggal berkah dan bahagia. Dan ingat loh, kalau kita bergerak di bidang pendidikan, berkahnya itu juga nggak jauh-jauh ke anak kita sendiri. Gitu. Ketika orang lain pusing memikirkan perilaku anaknya, kalau kita orang-orang yang bergerak tulus di pendidikan,
perilaku anak kita baik-baik saja. Amin ya, amin. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, sekarang tinggal dikoordinasikan sama suami. Amin ya, amin. Gimana kira-kira harapannya bisa terpenuhi dengan konsultasi ini? Terpenuhi ya, semakin yakin untuk langsung membangunkan apa yang udah tidur yang kemarin ya. Ya. Nah, apa namanya? Berarti sudah tidak ada lagi missing ya di batin kita, tidak ada lagi kekosongan ya. Baru ngebayanginnya aja sudah kayaknya bakal bahagia ini ya. Bahagia seumur hidup. Lama ya. Lama nggak juga. Saya dulu di satu cabang aja ya, 350 siswa, 370. Wow, luar biasa, itu satu cabang loh. Satu cabang ya. Belum cabang di pusat kotanya. Kalau di sini cabang di Darussalam, di pusat kampusnya ya. Iya. Makanya saya silakan. Ya, satu lagi di pusat kotanya. Jadi kedua-duanya penuh ya. Wow. Berarti memang sibuk kita kontrol yang ini, kontrol yang berarti memang itu tugas karena takdirnya. biaya operasional tinggi saat Covid, jadi kita harus ini kan ya. Insya Allah nih jalan lagi ya. Insya Allah, semangat ya. Saya titip satu hal ya. Begini, ini kan kelihatannya sangat optimis ya. Saya juga optimis, Kak Yani juga optimis. Ada satu hal yang saya ingin titip pesan adalah persiapkan diri dan keluarga Kak Yani untuk menjadi besar. Ya, itu kata kuncinya. Persiapkan diri dan Kak Yani untuk menjadi besar. Kenapa? Jangan sampai Kak Yani nggak berpikir ini, nanti ketika besar tiba-tiba Kak Yani seperti seolah-olah kehilangan waktu untuk anak dan keluarga. Jadi harus tetap dijaga balancingnya. Jadi sebelum menjadi besar, Kak Yani harus tetap menjaga balancing antara business and family, berjalan beriringan. Karena saya menduga ini kalau tidak dipersiapkan tiba-tiba jadi besar, wah kaget kita nanti. Bayangkan kalau bimbel saja pernah punya catatan, punya 2 bimbel dengan masing-masing 300-an orang. Sekarang kalau 2, kalau 10 gimana? Kan yang namanya antusiasme atau orang merasa cocok itu perkembangannya nggak linier, tapi tajam gitu, meruncing. Seperti itu. Nah, mengelola 1-2 bimbel kan berbeda dengan 10 bimbel secara mental sama ketersediaan waktu. Nah, kalau itu dipikirkan sejak sekarang, pasti jauh lebih siap, baik secara sistem, secara sumber daya manusia, nah termasuk internal keluarga kita. Misalnya dalam internal saya perlu apa nih untuk mengelola keluarga? Kalau waktu saya terambil ke sini, ya, cara menggantikannya seperti apa dan bagaimana? Karena buat saya sih antara keluarga dan bisnis itu harus inline ya, inline gitu. Apalagi ini bisnis pendidikan, anak-anak kita pasti akan jadi pusat perhatian orang. Gimana anaknya Ayah Edi kan gitu? Gimana anaknya Kak Yani gitu kan? Ya kalau bisa sih anak kita tetap tercukupi kebutuhannya, baik lahir maupun batin begitu. Nah, seperti itu kira-kira yang menurut saya penting dan garis bawahi. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira hasil konsultasi ini cukup berguna dan menginspirasi nggak secara pribadi? Sangat menginspirasi ya. Jadi kita nggak ini lagi, berarti memang takdir awal saya buka bimbel udah digaris takdir ya. Sudah dikasih petunjuk. Untuk mengembangkannya lagi lebih besar ya. Iya, sudah dikasih petunjuk. Udah kode-kodenya udah dikasih. Kemudian Tuhan mendorong lagi hatinya diulik-ulik supaya bisa kembali ke jalan takdir. Ayo ketemu Ayah Edi, ayo ketemu Ayah Edi.
Karena begini, Tuhan itu kan nggak mungkin menyampaikan pesan melalui suara kan. Kalau ada suara nggak ada wujudnya kan Kak Yani juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Nah, biasanya Tuhan itu menitipkan pesannya melalui orang-orang yang dia tunjuk melalui bidangnya masing-masing. Jadi kalau saya berbicara seperti ini, menjelaskan seperti ini dan hasilnya ternyata cocok, saya selalu punya keyakinan itu bukan dari saya. Gitu. Pasti dari Yang Maha. Hanya beliau mengalirkan lewat saya untuk disampaikan. Kan mekanismenya kira-kira seperti itu. Kalau kira-kira ini menginspirasi bagi Kak Yani dan mungkin juga pasti menginspirasi banyak orang ya kalau punya masalah kebetulan kurang lebih sama ya. Nah ini kira-kira diizinkan nggak ya kalau saya tayangkan di YouTube supaya orang bisa melihat dan bisa wow ternyata gitu ya. Seperti itu. Sangat boleh ya. Sangat boleh. Kasihan banyak ya waktunya. Ya, baik. Mohon doanya ya. Amin. Insya Allah akan saya doakan dan jangan lupa untuk update status sudah sampai di mana. Siap ya. Seperti itu. Baik, sekali lagi mohon pamit dan mohon izin tutup kamera.